Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu marilah kita awali pembacaan suratul Fatihah pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita memulai acara pada siang hari ini. Jadi tujuan saya berdiri di sini yaitu untuk berbagi ilmu dan mengerjakan tugas, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang destinasi, modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun kehidupan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup atau tumbuhnya kodrat anak. Menurut Bapak Ibu, arti menuntun di sini apa ya, Bapak Ibu? Silakan coba menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, menuntun anak-anak. Menuntun anak-anak. Iya, boleh juga mengajak, bisa juga, atau dan yang lain. Silakan. Mengajak, mengajari boleh juga. Jadi di sini kita ini sebagai guru ini mengarahkan, mengajak, mengajari, mengantarkan kepada anak untuk mencapai cita-citanya, bukan karena setiap anak itu pada dasarnya mempunyai kodrat masing-masing. Setiap anak itu terlahir dengan kodrat masing-masing. Kita sebagai guru tugasnya ini hanyalah mengantarkan dia. Misalnya dia mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter. Jadi kita guru ini tugasnya mengantarkan dia agar bisa menjadi dokter yang mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus, menjadi dokter yang amanah, menjadi dokter yang tidak sombong. Jadi tugas kita seperti itu, bukan mendidik dia menjadi dokter yang sombong dan tidak open kepada masyarakat. Itu jadi tidak bisa seperti itu. Jadi guru itu hanyalah mengantarkan dia sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu sebagai tanaman. Jadi apabila kita menanam sebuah padi, misalnya kita menanam sebuah padi, lahannya itu adalah sekolah. Jadi lahan dari tanaman itu adalah diibaratkan dengan sekolah. Kemudian murid itu diibaratkan benih.
benih padi yang mau kita tanam tersebut. Dan kemudian guru itu diibaratkan seorang petaninya. Jadi kalau misalnya kita mau menanam padi, sebenarnya lahannya itu sudah subur. Kemudian kita langsung memberi benih aja tanpa kita rawat. Jadi bapak petani tadi tidak dirawat. Apakah kira-kira padi itu akan tumbuh dengan bagus bapak ibu? Tentunya tumbuh mungkin tidak bagus atau tidak sempurna. Begitu pula dengan kita sebagai seorang guru. Jadi sebagai seorang guru itu harus memupuk anak-anak, mengajari anak-anak, mendidik anak-anak, dan mengarahkan anak-anak. Begitu pula dengan petani. Kalau tanamannya dirawat, dipupuk, disiram, dan akhirnya insya Allah tanamannya itu menjadi bagus dan hasilnya adalah maksimal, padannya menjadi banyak. Lanjut. Jadi di sini ada sedikit ekspresi kepada Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu maju sebentar ke depan, silakan sebentar. Bapak Ibu berdiri sendiri. Jadi ekspresi siang hari ini tentang menangkap eri ya Pak. Jadi menangkap tanah eri. Silakan maju ke depan badan saja. Bisa di berbaris sendiri. Jadi baik mengajar, mengajar ini. Jadi seperti ini, adanya ke depan sini. Jadi gini, maaf ya Bu. Jadi tangan satu kemari berdiri dan tangan satunya lagi kayak gini jarinya. Jadi ketika saya nanti mengucapkan Eri, berarti dia menangkap tangan Paradi menangkap tangan Eri. Kita ada kata-kata Eri. Jadi nanti ditangkap tangannya teman itu judulnya menangkap Eri. Jadi saya bacakan sebuah ceritanya. Di sini ada jadi ada di sebuah desa tinggallah seorang ibu rumah tangga yang hidup bahagia. Mereka mempunyai anak kembar yang bernama breaking. Jadi ketika nanti saya berkata Eli, maka tangan ibu menangkap tangan jari teman yang ada di sampingnya. Jadi ceritanya pada sebuah desa tinggallah seorang keluarga yang sangat bahagia. Mereka mempunyai 4 anak kembar yang bernama Ella, Eli, ditangkap enggak? Kemudian Elo dan Eli. Kemudian tak lama kemudian si Ella tiba-tiba meninggalkan rumahnya dan si Eli ya terima kasih Bapak Ibu. Jadi sedikit saja terima kasih untuk SPM-nya. Kita lanjutkan. Jadi di sini kita lanjutkan dengan destinasi budaya positif. Budaya positif ialah nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita sudah ada belum budaya positif yang sudah kita terapkan? Sudah.
mengucapkan salam. Ketika kita datang itu mengucapkan salam bersama anak, baris berbaris di depan, berdoa, dan sebelum belajar dan memulai pembelajaran dan di akhir pembelajaran itu adalah juga salah satu budaya positif. Menyalami anak-anak, menyambutnya, itu juga salah satu budaya positif. Dan alhamdulillah di sekolah kita juga sudah diterapkan salah satu budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru itu bisa menjadi seorang penghukum. Maksudnya di sini, guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman yang mengontrol perilaku murid. Contohnya mencuri. Terus misalnya kadang-kadang menghukumnya tidak mencuri, dia misalnya suruh lari-lari ke lapangan. Itu juga salah satu contoh menghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi di sini guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Jadi kita arahkan dia. Nanti ada videonya. Dan yang ketiga, guru itu bisa juga sebagai teman, menjadi seorang sosok menjadi teman. Yaitu guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebayanya. Kemudian yang keempat, guru itu bisa juga menjadi seorang pemantau. Yaitu di sini memantau itu berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan diawasi. Jadi perilaku murid-murid yang akan diawasi itu bisa juga. Dan yang terakhir yaitu guru itu berperan sebagai manajer. Berperan sebagai manajer di sini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Silakan Pak. Jadi di sini inilah contoh posisi guru ya, Bu ya. Yang pertama tadi penghukum. Jadi di sini posisi penghukum ini. Ini contoh salah satu contoh videonya. Jadi guru ini marah-marah kepada siswanya sehingga dia menghukum anak-anak tersebut. Jadi dia disuruh lari-lari. Ini jadi posisinya guru ini sebagai penghukum. Berani-beraninya jawab, sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Jadi ini Bu ya, contoh kalau guru itu sebagai penghukum seperti ini contohnya. Kemudian di sini ini guru
sebagai posisi membuat merasa bersalah. Jadi seperti ini contoh videonya. Nah, jadi dia udah takut juga jadi dengan suara besarnya gurunya tadi. Kamu kenapa berontak lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Jadi dia di sini dia merasa bersalah karena gurunya sudah lebih lembut daripada yang pertama dari suaranya. Sampai ibu tidak bisa mendengar kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Bu Gusti Naren. Jadi gurunya itu lembut suaranya, jadi dia kayak takut salah juga sama guru itu, merasa bersalah. Kenapa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Seperti itu itulah kelas. contoh-contoh. Sangat cepat kelas. Maaf ya Bu, Jadi maaf dia sekali. merasa bersalah murid tersebut. Selanjutnya di sini posisinya guru sebagai teman. Jadi posisi guru itu ada 5. Itu salah satunya sebagai teman. Ini contoh video guru sebagai teman. Nah, dia udah salah juga dia merasa. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nah, nak? jadi besok kita mungkin bisa menerapkan kepada siswa kita posisi yang seperti apa yang bisa kita terapkan kepada murid-murid kita nantinya untuk bisa jadi guru sebagai teman. Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kemudian fokus pada konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Prinsip pemikiran seorang guru yaitu Engarso Sung Tulodo. Makna Engarso Sung Tulodo artinya maka orang tua atau guru itu menjadi suri tauladan anak dan siswanya. Jadi seorang guru itu menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Sama seperti orang tua, kalau di rumah kita itu orang tua kita suri tauladan kita. Tapi kalau posisinya di sekolah, suri tauladannya itu siapa? Itu adalah guru-guru kita ini. Semua ini adalah suri tauladan anak-anak kita. Itu prinsip menurut Ki Hajar Dewantara yang artinya Engarso Sung Tulodo. Kemudian yang kedua Enmadya Mangunkarso, itu maksudnya di sini di tengah itu memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung.
cerdas, yang pandai, berprestasi. Yang mendorong itu siapa? Itu ada yang mendorong adalah tugas kita sebagai seorang guru di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang di belakang itu memberikan motivasi. Jadi tugas kita sebagai seorang guru yaitu Tuturi Handayani, memberikan motivasi kepada siswa-siswanya. Yang pertama, dia itu kita harus memberikan suri teladan, contoh yang baik kepada siswa-siswa kita. Setelah diberi contoh yang baik, kemudian kita di tengah-tengah menyemangati dia dengan ide-ide kita yang cemerlang, yang mendukung dia, menjadikan dia berprestasi. Dan yang terakhir kita mendorong, artinya mendorong seperti gimana Bu ya, bahasanya itu mengarahkan, memberi dukungan, baik itu materi ataupun dukungan dari model dan materi. Kemudian sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem AMOM, yaitu guru itu menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih dan sayang. Jadi tugas guru itu menjaga, membina, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada siswa-siswanya. Seperti kita ngomong anak kita ya, kalau di rumah anak kita itu pasti kita jaga, kita kasih sayang, kemudian kita didik dia menjadi anak yang sukses, dan yang terakhir ya disayangin. Sama juga seperti murid-murid kita di sekolah itu. Jadi kita ini diibaratkan orang tua yang kedua setelah ibu dan ayahnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan adalah pembudidayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia yang terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu sesuai dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena sudah maju, berarti kita harus memberikan pengalaman ataupun pendidikan dengan cara yang maju, seperti menggunakan IT. Kalau zaman dulu, sekarang sudah canggih. Kalau dulu nggak menggunakan IT, sekarang mungkin karena zaman sudah maju, sering menggunakan pembelajaran menggunakan fokus, video, media. Kalau dulu kan jarang ya Bu. Jadi sekarang karena zaman sudah maju, kita harus mengikuti zaman yang ada. Jadi ini adalah contoh juga sebuah pertanyaan. Apakah cita-cita Bapak Ibu tentang murid-murid di masa yang akan datang? Tadi sudah disampaikan, ya, menjadi anak yang soleh, anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur, anak yang sukses,
tadi sudah disampaikan di di kertas yang ditempelkan di depan. Kemudian, apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mencapai cita-cita yang Ibu buat tersebut? Kira-kira Ibu itu apa yang Ibu lakukan? Misalnya, contohnya apa ya? Apa Bu contohnya Bu? Mencapai cita-cita tersebut apa yang kira-kira mau Ibu sampaikan lakukan? Mengajak anak untuk belajar lebih disiplin lagi, supaya dengan adanya dia disiplin, dia bisa meraih cita-citanya. Iya, betul sekali. Terima kasih atas jawaban Ibu tadi. Betul. Jadi salah satunya itu mengajak anak untuk menjadi lebih disiplin, lebih sering datang, jangan suka bolos-bolos, karena kalau suka bolos-bolos maka dia jarang ketinggalan pelajaran, sering ketinggalan pelajaran sehingga dia tidak menguasai materi yang telah disampaikan guru. Jadi sering kemudian selain itu pasti kita selalu mengingatkan anak untuk belajar yang rajin di rumah. Kemudian juga harus sering berkolaborasi dengan teman-teman yang sejawatnya, yang pandai solusi yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Misalnya mungkin kadang siswa-siswa kita ini perlakuannya itu beda-beda ya Bu, ya, ada yang unik-unik. Jadi kita ini guru ini kira-kira ini harus mencari solusi yang pas dan cocok untuk siswa-siswi kita ini, di mana murid-murid kita ini adalah murid-murid yang kompeten sebenarnya, murid-murid yang bagus, yang mempunyai prestasi yang tinggi. Namun kadang-kadang murid itu ada saatnya dia menjadi murid yang bagus, dan ada saatnya dia juga menjadi murid yang mengesalkan guru-gurunya. Tapi dimanapun mereka, kita sebagai guru ini harus selalu mengarahkan, menuntun dia, dan menjadikan dia itu selalu merasa nyaman di sekolah ini. Karena sekolah ini kalau bagi dia itu adalah, kalau di sekolah ini merupakan rumah dia. Kalau di rumah itu dia rumahnya itu sama mama dan ayahnya. Kalau di sini sekolah ini merupakan rumah dia, dan mama dan ayahnya itu adalah guru-gurunya, bapak gurunya itu adalah merupakan pengganti orang tua kedua setelah ibu dan ayahnya. Jadi kalau sudah ketika dia sampai ke sekolah, tugas kita sebagai seorang guru yaitu mengarahkan dia, menjaga dia, mendidik dia sampai habis jamnya, sampai siang gitu. Jadi mungkin sampai di sini saja pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas semua waktu yang telah Bapak Ibu luangkan sehingga sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu